Baik, selamat pagi pada Ibu Agnes dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizandi dengan NIM 2311354669. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari implementasi modul ajar kurikulum Merdeka kelas 5 materi keragaman budaya Indonesia di SD Negeri Sarikarya untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah, pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya. Baik, yang pertama ada mata pelajaran. Mata pelajaran yang saya gunakan dalam modul ajar ini ialah Pendidikan Pancasila, materi keragaman budaya Indonesia untuk kelas 5 atau fase C. Untuk yang kedua ialah capaian pembelajaran. Di sini menggunakan elemen Bhinneka Tunggal Ika yang memuat peserta didik mampu menganalisis, menyajikan hasil analisis, menghormati, menjaga, dan melestarikan keragaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitarnya. Baik, yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini saya sudah menyesuaikannya dengan prinsip ABCD, Audience Behavior, Condition Degree, serta menggunakan KKO yang terukur dan HOTS. Yang pertama ialah melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membiasakan beriman, berkebinekaan global, dan gotong royong dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mengklasifikasi keragaman budaya Indonesia dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan bermain kartu domino keragaman budaya Indonesia, peserta didik dapat menganalisis keragaman budaya Indonesia dengan tepat. Lalu yang keempat, melalui kegiatan penugasan dan berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil LKPD mengenai budaya daerah Indonesia dengan percaya diri. Kemudian, sebelum menyusun modul ajar ini, saya sebelumnya membuat profil peserta didik kelas 5 SDN Sarikarya terlebih dahulu. Berdasarkan penyebaran angket yang telah saya lakukan, berikut adalah karakteristik peserta didik kelas 5 SD Negeri Sarikarya. Yang pertama, jumlah peserta didik kelas 5 adalah 26, terdiri dari 11 laki-laki dan 15 perempuan. Namun, pada saat implementasi, terdapat satu peserta didik yang tidak hadir. Kemudian yang kedua ialah peserta didik kelas 5 memiliki jenjang umur antara 10 sampai 11 tahun. Lalu yang ketiga, peserta didik memiliki cita-cita yang beragam, mulai dari dokter, polisi, mempunyai PO Bus, chef, YouTuber, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, saat ini peserta didik memiliki latar belakang budaya yang sama, yaitu Jawa, karena mereka bertempat tinggal di Yogyakarta atau di sekitar SD Negeri Sarikarya. Tetapi, orang tua atau kakek nenek mereka ada yang berasal dari daerah lain, seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kemudian, karakteristik peserta didik yang kelima, sejauh pengamatan saya, minat dan motivasi belajar peserta didik kelas 5 dapat dikatakan bagus, mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, peserta didik kelas 5 memiliki gaya belajar yang sangat beragam. 10 peserta didik memiliki gaya belajar campuran, yaitu audiovisual, dan kinestetik, yang artinya dapat mengikuti pembelajaran dengan berbagai cara. Kemudian 4 peserta didik yang cenderung memiliki gaya belajar kinestetik, 10 peserta didik cenderung memiliki gaya belajar audiovisual, dan 2 peserta didik cenderung memiliki gaya belajar audio. Kemudian yang ketujuh, perkembangan emosi, sosial, moral, spiritual, dan motorik peserta didik kelas 5 sudah terlihat baik. Hal ini ditunjukkan pada proses pembelajaran. Mereka sudah bisa menghargai guru, belajar bersama dengan teman, menulis dan menggambar dengan baik, serta melakukan aktivitas di luar kelas dengan baik. Peserta didik kelas 5 juga memiliki pembiasaan, yaitu sholat duha dan sholat zuhur setiap hari. Kemudian yang kedelapan, ketika diberi pertanyaan jika melakukan kesalahan, saya ingin ditegur dengan cara yang bagaimana. Peserta didik kelas 5 menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda, ada yang ingin meminta maaf, dinasehati dengan lembut, tidak dengan kekerasan, dan kemudian diberi tugas piket. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan guru, kemampuan kognitif kelas 5 terbagi menjadi 3, yang pertama kognitif rendah, sedang, dan tinggi. Kognitif rendah terdiri dari 2 orang peserta didik, kognitif sedang terdiri dari 17 peserta didik, dan kognitif tinggi terdiri dari 7 peserta didik. Kemudian, lokasi pelaksanaan SD Negeri Sarikarya yang beralamatkan di Jalan Asem Gede nomor 48, Gempol, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk waktu pelaksanaannya pada tanggal 13 Februari 2024 dengan waktu 2 JP
2 kali 35 menit. Adapun yang selanjutnya ialah persiapan pelaksanaan. Persiapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berkoordinasi dengan guru pamong dan guru kelas 5 SD Negeri Sadikarya terkait materi dan waktu pelaksanaannya kapan. Kemudian yang kedua, merancang modul ajar sesuai dengan profil peserta didik dengan menerapkan model problem-based learning yang bertujuan agar peserta didik lebih berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembelajaran, mengasah pola pikir kritis peserta didik, membantu membiasakan berkolaborasi dan bekerjasama antar peserta didik, serta dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik. Selain itu, modul ajar juga dirancang dengan berdiferensiasi, sehingga dalam modul ini difasilitasi dua media pembelajaran, yaitu video pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar audiovisual, dan media kartu domino keragaman budaya Indonesia bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Media kartu domino juga didesain dan digunakan untuk menerapkan pembelajaran tangkap budaya, agar peserta didik dapat dengan mudah memahami materi dengan menggunakan media konkret. Tidak hanya itu saja, modul ini juga dirancang dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan level. Dalam hal ini, peserta didik dikelompokkan berdasarkan dengan kemampuan kognitifnya. Kelompok yang kognitif rendah akan didampingi secara penuh dalam proses pembelajaran, serta kelompok sedang dan tinggi juga akan didampingi dan ditanyakan sesekali apakah ada hambatan atau kesulitan dalam proses pembelajaran ini. Kemudian ketiga, menyiapkan kebutuhan pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik seperti media pembelajaran, LKPD, serta alat dan bahan ajar yang akan digunakan. Yang keempat, menyusun evaluasi beserta dengan rubriknya. Lalu, selanjutnya memasuki tahap proses pelaksanaan. Untuk proses pelaksanaannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Kegiatan inti yang memuat sintaks problem-based learning. Sintaks 1, orientasi peserta didik pada masalah. Sintaks 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Sintaks 3, membimbing penyelidikan dalam pembelajaran. Sintaks 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sintaks yang terakhir, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Dengan alokasi waktu total keseluruhan 50 menit. Kemudian untuk kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, adapun pada saat proses pelaksanaan, terdapat kendala yang ditemukan pada saat implementasi. Yang pertama yaitu kabel HDMI yang agak sedikit rusak, sehingga pada saat mengatur alat proyektor untuk kebutuhan pembelajaran, cukup memakan waktu yang agak lama pada saat itu. Kemudian pada saat penggunaan kertas barcode untuk soal evaluasi kuisis, peserta didik agak sedikit kebingungan karena ini merupakan hal yang baru bagi mereka, sehingga perlu dijelaskan secara perlahan agar peserta didik dapat memahami penggunaan kertas barcode dengan baik untuk menjawab soal evaluasi yang ditampilkan melalui kuisis. Kemudian ada hasil pembelajaran. Yang pertama, asesmen formatif, penilaian sikap. Dari hasil yang telah dilakukan, seluruh peserta didik sudah menunjukkan perilaku atau sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, serta gotong royong dengan baik. Kemudian, penilaian keterampilan. Secara keseluruhan, keterampilan peserta didik dapat dalam mempresentasikan LKPD di depan kelas sudah cukup baik, namun dari segi percaya diri masih sangat perlu ditingkatkan lagi, karena peserta didik masih malu-malu dan belum terbiasa berbicara di depan orang banyak. Kemudian, ada asesmen sumatif. Peserta didik diberikan soal evaluasi pilihan ganda sebanyak 10 soal, dengan nilai yang didapatkan paling tinggi 90 dan paling rendah 60. Kemudian dari nilai tersebut juga diketahui 24 peserta didik yang memenuhi KKTP dan 1 peserta didik yang tidak memenuhi KKTP, dengan nilai rata-rata peserta didik sebesar 73,2. Bagi peserta didik yang tidak memenuhi KKTP akan diberikan tindak lanjut berupa pengulangan materi. Hal ini secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pemahaman peserta didik kelas 5 menggunakan model problem learning dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sesuai dengan level, dan pembelajaran tanggap budaya terhadap materi keragaman budaya Indonesia sudah cukup memuaskan. Lalu, kesimpulan dari hasil implementasi modul ajar kurikulum Merdeka kelas 5 materi keragaman budaya Indonesia
Di SD Negeri Sadikarya diperoleh bahwa seluruh peserta didik sudah menunjukkan perilaku atau sikap yang baik. Kemudian untuk keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan LKPD sudah cukup baik, namun dari segi percaya diri harus ditingkatkan lagi. Kemudian untuk penilaian soal evaluasi pilihan ganda, terdapat 24 peserta didik yang memenuhi KKTP dan 1 peserta didik yang tidak memenuhi KKTP dengan nilai-nilai rata peserta didik sebesar 73,2. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang telah dilakukan atau diimplementasikan menunjukkan bahwa sudah cukup memuaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih.